Assalamualaikum. Sudah berdoa? Belum? Sok silakan berdoa dulu ya KM ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ranzi, Aisyah, Albi, Alvin. Kita doakan untuk teman yang sakit supaya cepat sembuh ya. Amin. Oke. Sebelum masuk materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian untuk materi yang kemarin, ada yang masih ingat tidak? Oke, bentar ya, mic dulu. Namanya sebutkan dan jawabannya apa? Materi kemarin itu tentang pengertian teks prosedur, yaitu teks yang berisi petunjuk atau panduan untuk menggunakan, memainkan, membuat, dan melakukan sesuatu agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti setiap langkah dalam teks. Oke, benar. Benar ya, berarti masih ingat. Untuk materi hari ini, nanti ada hubungannya dengan teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu, di sini ada yang pernah buat nasi goreng? Nah, coba Zahra. Ya. Nasi putih, minyak goreng atau margarin, bawang merah dan bawang putih cincang sampai halus, kecap manis secukupnya, telur dikocok lepas opsional. Oke, berarti itu bahan-bahan yang digunakan dalam nasi goreng. Oke, berarti ada yang pernah buat nasi goreng. Nah, sebelum masuk materi, di sini Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya itu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur, ya. Nanti kalian diharapkan supaya memahami ya dan menganalisis struktur dan teks prosedur. Nanti untuk kedepannya kalian diharapkan juga bisa mempraktekkan teks prosedur itu di kehidupan sehari-hari, misalkan membuat nasi goreng yang sudah dijelaskan sama Zahra ya, nanti tahapan-tahapannya, kemudian bahan-bahannya nanti bisa dipraktekkan untuk bisa membantu kedua orang tua juga ya, barangkali orang tua kalian repot, kalian yang memasak ya. Kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ada yang tahu arti menganalisis? Sok. Menjabarkan ke dalam bagian-bagian terkecil. Oke, betul ya. Menganalisis itu artinya menjabarkan ke dalam. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu cara membuat sesuatu. Kemudian yang kedua itu cara memainkan suatu alat. Yang ketiga itu cara melakukan sesuatu. Kita yang pertama itu, nah, judulnya itu cara membuat empal gentong khas Cirebon. Kita ambil daerah Cirebon ya. Cara membuat empal gentong khas Cirebon. Ini yang disebut dengan pendahuluan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ada, coba. Silakan Alvin. Mengapa struktur dan kebahasaan penting dalam teks prosedur? Nah, mengapa struktur dan kebahasaan penting dalam teks prosedur? Karena kalau misalkan tidak ada struktur dan tidak ada unsur kebahasaan, kita tidak tahu bagaimana urutan langkah yang benar dan yang teratur akurat untuk melakukan ini. Di dalam teks prosedur ini ada 3 struktur. Struktur yang pertama itu pendahuluan, langkah-langkah, dan penutup. Yang pertama itu pendahuluan. Di sini judulnya cara memainkan kendang khas Cirebon. Pendahulunya bagian awal. Di sini panduan ini bertujuan untuk menjelaskan langkah dasar dalam memainkan kendang khas Cirebon. Itu informasi awal, gambaran awal di dalam teks prosedur memainkan suatu alat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Aulila. Aulia. Silakan disebutkan namanya, pertanyaannya yang keras. Kalau ciri kalimat inversi itu seperti apa, Pak? Nah, kita balik lagi sebentar ya. Ada yang belum begitu paham nih. Kalimat inversi. Inversi itu bagian sini nih. Nah, kalau subjek itu
Kalau didahulukan subjek, kemudian predikat, itu disebut dengan pola biasa. Pola biasa atau pola normal. Sebelum masuk ke LK, Bapak ada permainan di sini. Permainannya namanya tebak kata bergambar, ya. Bentar, dihapus dulu ya. Nanti masing-masing kelompok boleh mengacungkan tangan kalau misalkan tahu jawabannya apa, ya. Teka-teki tebak gambar, nanti berupa kata. Kalau misalkan kelompoknya yang tahu jawabannya, acungkan tangan ya. Gambar yang pertama udah siap? Siap. Oke, gambar yang pertama. Kelompok 3 jawabannya mata kaki. Mata kaki. Apakah benar atau tidak? Coba kita lihat ke selanjutnya gambarnya. Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini ada LK, lembar kerja siswa ya. Silakan kelompok 1 dulu. Oh ya, setelah mengerjakan LK nanti kalian presentasi ya, jangan lupa. Presentasi nanti ada tanya jawab. Kemudian nanti baru ke tahapan berikutnya. Silakan kelompok 1. Oh iya, kalau nggak lem, airnya lem nggak apa-apa. Kalau nggak muat tadi di belakang itu ada 2 lembar sih. Ayo kita mulai presentasi dari kelompok 1 saja dulu. Silakan kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ya. Yang lainnya perhatikan. Perhatikan Albi. Yang lainnya jangan berisik, perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sekian presentasi dari Nanti kami. dulu, sabar. Ada yang ditanyakan? Ranzi. Tanya dulu, sabar dulu. Silakan Ranzi. Apa saja bagian dari struktur teks prosedur cara membuat sesuatu? Siapa yang mau jawab? Boleh. Oh. Ada pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Materinya sudah selesai. Ya, untuk hari ini, Bapak mau tanya dulu sebagai pemahaman. Barangkali ada yang masih belum paham, Bapak mau bertanya dulu ke, Bapak coba tanya ke Rahma. Rahma, coba sebutkan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Ada pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Ya, coba contohnya, sebutkan contohnya. Cara membuat nasi jamblang dan cara membuat es cuing. Oke, benar, tapi paham ya. Jadi kita dapat simpulkan untuk teks prosedur itu strukturnya menyesuaikan ketiga jenis teks prosedur. Cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara memainkan sesuatu. Strukturnya mengikuti, dan unsur kebahasaan teks prosedur itu ada 4 ya. Ada yang pertama kali. Semoga untuk pembelajaran hari ini kalian bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, entah itu dalam membantu orang tua supaya orang tua terbantu, dan kalian juga sudah mampu untuk berdiskusi secara baik tanpa adanya perdebatan ya. Dan satu lagi, untuk selanjutnya kalian nanti pelajari dulu materinya di pertemuan berikutnya, menyajikan teks prosedur secara lisan dan tulis ya. Nanti kalian catat itu untuk di pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.